Oke, setelah tadi dapat pandangan ya, dapat insight tentang Tangerang Selatan ya. Kita naik ke sudut pandang yang lebih besar lagi nih. Misalnya di negara ya. Presiden terpilih kita kan udah kita sama-sama tahu ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Eh Terlepas dari kita semua kemarin milih siapa gitu, atau kita pernah punya hate speech apa gitu kan, tapi apapun karena sudah terpilih ya kita otomatis sudah manut lah gitu kan. Tapi em, dari ini belum dilantik, yang rencananya akan pelantikan Oktober ya, kalau nggak salah Oktober. Cuman kan ada beberapa isu nih yang sudah viral gitu di kalangan masyarakat. Yang pertama memang karena mereka menyongsong keberlanjutan gitu. Sedangkan pada pemerintahan Jokowi ini eh, banyak banyak apa ya, banyak errornya gitu kan, apalagi yang terakhir ini nih blundernya gitu. Yang kedua, Apa tuh blunder? maksudnya kemarin ini Jokowi apa di pemilihan apa DPR revisi Oh iya. revisi undang-undang MK ini, kemudian mau direvisi DPR gitu. Itu kan catatan pengabdian yang kurang bagus Ya. maksudnya di pemerintahan Jokowi. Kemudian kayak slogan utamanya yang paling sering dikeluarkan sama Prabowo Gibran nih, makan siang gratis gitu. Itu yang awalnya sangat-sangat dapat antusias masyarakat yang sangat baik, tapi ternyata sampai sini belum dilantik aja itu kayak seakan-akan kebingungan dalam mikirinnya ini gimana ya, dalam aplikasinya gimana, soalnya dilihat dari mereka langsung mangkas gitu dari 15.000 kurang 10.000 jadi sekarang 7.500 ya kan, karena emang kita agak kurang masuk akal aja tuh kalau misalkan belum nanti distribusinya gimana dari supplier sampai di tangan yang dapat hak makan makan siang gratisnya nih di sekolah-sekolah gitu, itu udah berkurang berapa gitu costnya, apa overhead costnya gitu. Nah itu gimana kira-kira menurut pandangan Mas Abid Al Akbar? Mas Abid, oke. Gue akan mulai dari tragedi kemarin lah, demo ya kan. Itu sebenarnya menurut gue bakal berdampak panjang menuju pelantikan presiden 20 Oktober gitu. Apalagi kalau lu lihat gitu ya, aksi kemarin, demo besar-besaran kemarin tuh udah dilihat oleh media-media asing. Al Jazeera, BBC, CNN itu udah tahu, dan media-media asing lainnya lah udah melihat bahwa ini Indonesia nggak baik-baik aja deh. Itu membuat para investor asing akan ya gundah ya. Ini gua Berpengaruh lah ya iya, sama IHSG. berpengaruh. Yes, pasti berpengaruh, dan lu lebih paham lah untuk perihal ekonomi ya. Ya gimana guncangan-guncangan yang dilakukan oleh masyarakat sipil tuh sengaruh itu terhadap ekonomi nantinya gitu. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan gitu bahwa menurut gua Prabowo pun juga akan memikirkan kembali ya gimana caranya supaya tidak ada kerusuhan. Karena kalau misalkan kita lihat di 2019 waktu itu ada aksi besar-besaran undang-undang KPK waktu itu kan gejolaknya juga 1 bulan sebelum pelantikan presiden. Karena itu masa-masa krusial gitu. Tapi kenapa di tengah masa-masa krusial pun juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu loh. Makanya akhirnya bikin gerakan-gerakan cukup besar, dan menurut gue bukan suatu hal yang mustahil 2019 akan terjadi lagi nanti di bulan September kah atau Oktober menjadi pelantikan presiden. Dan itu menurut gue cukup menjadi beban pemerintah. Pasti akan kepikiran ini gimana mau pelantikan tapi masih berantakan nih negara kita, ibarat kata gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal makan siang gratis. Gue sebenarnya orang yang setuju dengan program ini gitu. Makan siang gratis karena udah diterapkan oleh banyak negara ya. Tapi di Pilpres kemarin, entah 01, 02, 03, yang pasti kita lihat adalah semua paslon itu pasti membicarakan tentang gimana caranya kita spending, ya kan, untuk makan siang gratis, pendidikan gratis, internet gratis ya. Wah, kita ngomong spending terus kan, defisit terus nih, rumah sakit apa segala macam. Tapi kapan surplus? Yes, gue nggak mendengarkan earningnya tuh apa gitu, ya kan? 01 juga apa earningnya, apa yang mau digarap dari 01 gitu loh untuk pendapatan negara, pun juga 02, 03 itu yang menurut gua padahal itu yang esensial. Yes, gitu kan, esensial. Dan berbicara tentang lu ngutang lagi APBN, lu ngutang lagi, kayak
bingung sampai kapan negara kita ini berhutang gitu loh. Ya gua sebagai orang yang tidak terlalu paham tentang ekonomi gitu ya, gua kayak ya mempertanyakan tentang ya perihal pemenuhan APBN dan tentang spending dan earning negara itu tadi gitu loh. Nah, perihal makan siang gratis, ya sebenarnya konsep ini juga sudah diterapkan oleh Bappenas, ya kan. Ya. Kalau Bappenas terakhir ada salah satu tokoh direkturnya yaitu Pak Ami Al-Humami itu menegaskan bahwa makan siang gratis akan tetap di 15.000. Tapi sebenarnya tentang programnya kita wait and see lah. Wait and see kita sampai sekarang belum lihat dan gue sepakat kan, gue tadi gue bilang gue sepakat perihal program makan siang gratis. Tapi kriterianya itu apa gitu? Apakah program makan siang gratis itu kriterianya kalau lu udah dapet ya udah lu udah gitu loh? Oke. Apa gitu? Atau setiap hari dapet? Oke. Atau atau 1 minggu 3 kali? Detailingnya kan kita belum paham betul-betul. Makanya menurut gue kita harus wait and see dan tetap harus mengawal program ini gitu loh. Gimana caranya? Ya oke, kita paham lah. Mungkin mustahil setiap hari diberi makan dengan konsumsi dan budget yang mencukupi gitu loh. Ya tapi pemerintah harus bulat gitu menjelaskan gitu. Oke, murid sekolah ini dapat 2 kali seminggu. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting diberitahu. Dan apakah itu akan didistribusikan sampai ke semua bener-bener semua sekolah? Sekolah swasta juga, apa negeri doang. Ini TK, school dapat juga. Ini TK, SD, SMP, SMA apa juga gitu. Kan kita nggak ada yang tahu gitu. Nah itu yang menurut gua harus disampaikan oleh pemerintah. Itu. Gimana Pan? Udah kali. Terakhir nih closing, mungkin sekaligus closing statement ya. Gue tuh pernah nulis tentang Homo economicus sama Homo Islamicus menurut pandangan dari perspektif ekonomi ya. Pengaruhnya terhadap prinsip konsumerisme gitu. Nah, tapi di situ gue merujuk ke bukunya Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini dulu dia punya buku kitab milik Al-Farabi ini itu Al-Madinah Al-Fadilah gitu. Kalau lo mungkin udah baca juga ya, Al-Madinah Al-Fadilah. Jadi itu di buku itu membahas tentang gimana sih cara bagaimana tata cara pembuatan negara yang ideal gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kan memang isunya ini ya, mungkin 2019 sih viralnya tentang terkait khilafah-khilafahan gitu. Ada orang yang pro khilafah karena demokrasi dinilai ya akan bermasalah dan segala macam. Nah, kira-kira demokrasi saat ini itu baik atau buruk? Kemudian, kalau baik gimana? Kalau buruk dampaknya apa? Nah, dan kira-kira apakah solusinya itu mengganti demokrasi dengan konsep yang lain, salah satunya mungkin khilafah, atau gimana? Ada pandangan sendiri? Sebenarnya kita harus menduduk paham dulu ya terkait Indonesia menjadikan demokrasi itu sebagai apa? Sebagai tujuan apa sebagai alat? Kan tidak. Indonesia kan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk kesejahteraan, ya, untuk Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Pada akhirnya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, entah caranya seperti apa gitu. Tapi kita sudah terlanjur menganut sistem demokrasi gitu. Nah, berbicara tentang demokrasi baik apa buruk, nah takarannya nih apa? Kalau misalkan umur Indonesia yang menurut gue masih cukup muda ya, 79 tahun. Ya kan, apalagi kita baru reformasi 20 sekian tahun ya, terakhir 98 ya, 98 ke bawah. Gue nggak merasakan sih bagaimana hidup zaman itu di zaman Orba, tapi ya, menurut gue ya itu sangat amat tidak demokratis gitu loh. Sampai kepada hari ini, oke, kita demokrasi, tapi emang beneran demokrasi atau bajunya aja demokrasi gitu loh. Sampai pada dibaliknya gitu. Gue pernah ngobrol sama orang Singapura gitu ya. Orang Singapura tuh heran kenapa di Indonesia itu banyak mahasiswa yang demo. Di Singapura tuh nggak boleh ada demo, sekalinya demo ya di DO. Lu punya hak apa? Karena mungkin menurut gue ya mereka tidak punya beban historis itu. Gitu. Dan emang pada akhirnya tidak ada yang perlu didemo gitu, karena seluruh masyarakat sejahtera gitu. Kan tidak dengan seperti di Indonesia gitu. Maka menurut gue juga tidak sepakat bahwasanya demokrasi diganti gitu ya. Karena pengganti sistem demokrasi itu apa dan tidak menjamin kesejahteraan itu tadi. Tapi bagaimana kita gimana ya?
merefresh kembali substansi demokrasi itu gitu loh. Jadi pengelolaan demokrasi itu Yes. adalah tujuan utamanya kesejahteraan Yes. rakyat. Dan salah satu yang menjadikan elemen penting menurut gue adalah ekonomi. Semuanya di ekonomi. Kalau mau demokrasi kita bagus, ya kos politik kita nggak gede gitu kan. Sekarang kos politik kita gede banget bos. Lu mau jadi DPRD kota aja harus ngabisin 3M, 4M bahkan lebih gitu. Dan itu belum tentu lu menang gitu. Tuh, Banyak lah. banyak yang dikorbanin ya. Ya. Oke. Ada. Jadi nggak kayak closing statement kan, kayak tambah bahasan. Ya udah closing statement aja, oke gitu. Oke. Udah cukup banyak yang kita bahas dari perspektif mahasiswa, dari aktivis mahasiswa. Jadi semoga ya podcast yang singkat ini yang ya kita juga sama-sama masih belajar. Semoga apabila ada manfaatnya, apabila ada kebaikan, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita juga sama-sama masih bisa meningkatkan keilmuan kita, ya, kebermanfaatan kita di masyarakat. Amin, sebagai anak muda ya. Amin, Anak muda itu kan core-nya, power-nya gitu ada di anak muda gitu. Dan apabila ada kurangnya, kami mohon maaf karena kami hanya karena mendadak ini karena mendadak udah selesai. Kalau misalkan nggak mendadak, walaupun kita manusia biasa, tetap kita bisa lebih paten. Gitu. Thank you. See you next time, bro. Bye.